Anda mau uang saku tambahan, mau dapat beasiswa, mau dapat SKS, mau dapat sertifikat, dan mau dapat pengalaman menarik pada saat mengajar, silahkan ikuti program kampus mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendem kali ini muncul dengan kampus mengajar, program brilian dari Mas Menteri untuk menarik seluruh mahasiswa dan dosen yang ada di Indonesia untuk terjun dan membantu pendidikan di Indonesia. Program kampus mengajar ini adalah program yang sangat brilian di masa pandemi COVID-19. Nah, kita lihat panduan. Portalnya di sini, kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Profil Mas Menteri. Ya, kita lihat dari panduan. Jadi silakan dicari panduan program Kampus Merdeka Angkatan 1 2021. Nah, di sini apa itu Kampus Merdeka? Mengapa mendaftar di Kampus Merdeka? Tanggal penting, persyaratan mendaftar di Kampus Merdeka, apa yang harus mahasiswa persiapkan untuk mendaftar, apa saja materi pembekalan yang akan diberikan sebelum penugasan, pertanyaan yang sering muncul dari mahasiswa, dari dosen. Nah, ini panduan. Panduan registrasi untuk mahasiswa dan dosen juga ada, serta lampiran. Nah, kita bacanya loncat-loncat ya. Nah, di sini Mas Menteri ingin mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kampus perkuliahan. Di program kampus mengajar, mahasiswa akan ditempatkan di sekolah dasar di seluruh Indonesia dan membantu proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Jadi guru. Nah, tapi juga harus yang punya pengalaman ya. Mengapa mendaftar? Nah, di sini untuk mendapat kesempatan belajar optimal di kondisi terbatas dan krisis selama pandemi. Ya. Untuk mahasiswa, nah ini, Anda mau uang saku tambahan, mau dapat beasiswa, mau dapat SKS, mau dapat sertifikat, dan mau dapat pengalaman menarik pada saat mengajar, silahkan ikuti program kampus mengajar. Nah, lumayan ini, 700.000 per bulan, ada beasiswa potongan UKT juga, serta nggak sia-sia karena bisa diakui dengan 12 SKS. Oke, tanggal-tanggal penting ini silahkan dipelajari. Nanti saya tunjukkan di aplikasi juga. Tanggal tersebut hanya tanggal-tanggal yang tertulis atau tanggal yang tersistem. Ya. Silahkan dipelajari ini. Yang sering muncul pertanyaan belakangan ini yang mau daftar ke kampus mengajar. Ada email yang harus sesuai dengan email yang ada di PDDT. Mahasiswa bisa ngecek dari pddikti.kemendikbud.go.id, tapi hanya terbatas. Di sini mahasiswa hanya bisa dapat NIM, dapat
prodi, dapat perguruan tinggi, tidak dapat email, tempat tanggal lahir, dan nomor handphone. Padahal yang digunakan untuk daftar di Kampus Merdeka, poin-poin tersebut kita cek. Pada saat kita daftarnya di sini, kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Kita ke menu login. Bagi adik-adik mahasiswa ataupun dosen, silakan register dulu. Nama, tempat tanggal lahir, email, pilih sebagai. Nah, di sini ada mahasiswa, ada dosen pembimbing, ada perguruan tinggi, dan juga mitra. Yang sudah punya login, silakan klik di login. Ya. Yang sudah punya akun. Nah, untuk mahasiswa, nah ini saya pakai satu contoh di mahasiswa di perguruan tinggi saya, mahasiswa semester ini aktif. Cara ngecek mahasiswa, emailnya di mana? Kita punya portal kampus UMM. Ada 2 email yang tertera di portal. Silakan pilih email yang pertama. Ya. Jika email yang pertama ini salah, baru menghubungi operator PDDT yang berada di kampus kita atau kampus Anda masing-masing. Ya. Nah, sebelum daftar ke Kampus Merdeka, adik-adik saya sarankan untuk daftar di portalnya Kementerian Prima. Ya. Di Prima sini, adik-adik bisa tahu biodata. Yang jelas di sana ada email, ada tempat tanggal lahir, ada tanggal lahir, nomor HP, prestasi. Mungkin di sana nanti adik-adik juga bisa mengisi prestasi dengan mengisi menunya, kegiatan. Di fitur ini, adik-adik bisa mengetahui mata kuliah apa saja yang sudah didaftarkan oleh kampus adik-adik. Sudah sesuaikah tiap semester? Adik-adik bisa cek dari sini. Jadi portofolio mahasiswa ini adalah portal dari kementerian untuk mengecek apakah adik-adik mahasiswa sudah didaftarkan dengan benar. Datanya sudah didaftarkan dengan tepat waktukah? Datanya melihatnya dari portal portofolio mahasiswa di kemendikbud.go.id. Ya. Silakan adik-adik mahasiswa daftar di sini ya. Cara daftarnya di sini ada name, ada email, nomor HP, perguruan tinggi, ya, tanggal lahir. Nah, kalau sudah sesuai, nanti di sana apakah data ini udah benar, silakan divalid, bisa lanjut, ya. Nanti saya kasih tutorial yang lain untuk daftar di aplikasi Prima. Kita kembali ke MBKM, ya. Jadi setelah sudah daftar di sini, nanti saya login dulu. Ini tampilan admin perguruan tinggi, ya. Di sini sudah ada 164 mahasiswa mitra yang bergabung. Ada penawaran kegiatan 165. Mahasiswa sudah daftar 59.622. Sudah banyak ini. Ya. Nah, kegiatan apa saja? Ini ada 8 kegiatan, program kegiatan dari Kampus Merdeka. Ada magang mahasiswa, ada KKN tematik, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, penelitian,
atau riset, pertukaran pelajar. Nah, yang 7 masih digarap sama para pendekarnya BD Dikti yang ada di kementerian. Kita konsentrasi pada mengajar di sekolah. Ya. Nah, di sini ini ada muncul satu kampus mengajar angkatan 1 2021. Nah, mengajar di sekolah. Seluruh Indonesia diutamakan daerah tertinggal. Ya. Karena masa pandemik, insya Allah semuanya sama kesulitannya. Di sini ada batas waktu yang untuk angkatan 1, 9 Februari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021. Kuotanya cukup banyak, jadi jangan sampai ketinggalan. 1.500 mahasiswa. Nah, tanggal ini bisa kita lihat dari panduan. Nah, tanggal pembukaan pendaftaran. Jadi ingat-ingat, tanggal ini silakan diingat-ingat. Ada pengumuman seleksi, ada pengumuman hasil seleksi akhir, ada pembekalan, ada penugasan, dan penarikan mahasiswa. Nah, pada saat ada penugasan ini, mungkin pada saat penarikan mahasiswa, data akan turun ke data kampus. Nah, balik lagi ke MBKM. Ya, di sini ada isian UKT. Wah, sudah banyak yang daftar ini. Ya, ada besaran UKT. Di sini ada pilihan iya dan tidak untuk bantuan UKT, bantuan beasiswa pemerintah, bantuan biaya hidup, antara iya dan tidak. Di panduan ini yang ada pendaftaran untuk registrasi mahasiswa dan juga dosen. Nah, cara aktif akun, semuanya ada di sini. Oke, selanjutnya ke halaman program kampus mengajar. Ini sudah sama dengan admin. Nah, ini keterangan-keterangan yang lain. Nah, kop surat yang tanda tangan ada, nama terang. Contoh rekomendasi pimpinan PD untuk dosen juga sudah ada. Nah, yang tertinggal lagi nasib kita para operator ya. Ini diisi apa? Apa harus bantuan UKT ini? Atau ditambah yang 700.000? Atau langsung ditambah langsung 3 juta 100. Di sini milihnya ya atau tidak. Bantuan di sini juga ya atau tidak. Nah, kalau yang 2.400.000 ini untuk bantuan UKT 1 kali. Nah, biaya hidup yang 700.000 ini per bulan. Kita tengok di panduan. Di tanggal. Bentar. Penugasan berarti mulai Maret, April, Mei, Juni, ada 4 bulan. Nah, di sini apakah 700.000 kali 4? 2.800 ditambah dengan 2.400.000
Jadi totalnya jadi 5.200.000. Apakah seperti ini ke bawah? Di sini milih tidak atau iya juga. Operator juga butuh penjelasan. Jika iya, ternyata ini yang sudah dapat bantuan. Jika tidak, apakah ini tidak diajukan? Nah, kalau saya pilih ya, ternyata ada mahasiswa yang memang sudah dapat bantuan dari pemerintah. Pada saat kita ajukan pasti gagal karena tidak masuk ke daftar. Pada saat saya pilih tidak, ternyata fungsinya ini untuk mengajukan. Mahasiswa bakal nggak dapat nanti kalau tidak diajukan dengan tidak. Nah, kita butuh penjelasan untuk ini yang senasib dan sudah tahu, senasib operator sudah tahu. Di sini ada generate Excel, ada template-nya, ada contoh, use, dan proses. Di sini ada tanda tangan pimpinan juga. Operator yang sudah tahu dan paham bisa kasih bisikan atau tulis di kolom komentar. Atau kita kolaborasi. Nanti link dari tutorial Anda saya taruh di deskripsi tutorial ini. Ya, sekali lagi untuk panduan kita para operator juga bukan dewa atau kita operator juga bukan ahli nujum yang bisa membaca aplikasi. Ya, kita juga masih butuh penjelasan. Kita juga butuh tutorial juga jika memang diberikan secara terpisah, ditaruh di adminnya PDDikti, itu akan sangat membantu kami para operator. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk mahasiswa yang berada di kampus saya. Email PDDikti tidak harus tanya setiap kali mau daftar. Ya. Silakan login di portalnya kampus. Pilih email yang atas. Ya. Pilih email yang pertama. Kalau masih ragu, silakan daftar di portalnya Prima. Nah, silakan daftar di sana. Nanti akan tahu data diri adik. Jika nggak bisa daftar di sini, baru menghubungi admin PDDikti yang berada di kampus. Kalau di UMM, tempatnya di Biro Administrasi Akademik. Terima kasih, semoga program dari Mas Menteri bisa terserap oleh semua mahasiswa dan dosen, terutama untuk dunia pendidikan, agar terbantu dengan program Mas Menteri yang sangat brilian ini. Teman-teman operator, jangan bersedih ya. Kita harus tetap kawal. Mungkin sebentar lagi Mas Menteri akan meluncurkan programnya di kampus Merdeka ini dengan kegiatan operator merdeka. Ini baterai saya sudah low. Operator sebenarnya juga baterainya low. Butuh dicas. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritik, saran, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, dadah.